Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosmali Mangginting, NIM 230161055, dosen pengampu Risa Kartika Lubis SPMM, mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Adapun judul yang saya ingin presentasikan pada saat ini yaitu tentang Tacit. Pendahuluan, Tacit knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengalaman, intuisi, keterampilan pribadi, dan wawasan yang sulit dijelaskan atau ditularkan secara langsung kepada orang lain. Pengetahuan ini biasanya tersimpan dalam pikiran individu, kembang melalui praktik, interaksi sosial, serta proses belajar dan pengalaman nyata. Ciri-ciri Tacit knowledge: 1. Sulit dijelaskan atau dikodifikasi. 2. Bersifat pribadi dan kontekstual. 3. Diperoleh pengalaman langsung. 4. Dipengaruhi oleh nilai kepercayaan dan intuisi. 5. Ditularkan melalui interaksi sosial atau observasi, mentoring, dan kerja tim. Jenis-jenis Tacit knowledge: 1. Teknikal atau Tacit knowledge, kemampuan teknisi berdasarkan pengalaman, misalnya keterampilan menggunakan alat. 2. Cognitive Tacit knowledge atau persepsi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Proses pembentukan Tacit knowledge: 1. Pengalaman langsung di tempat kerja. 2. Interaksi sosial dengan rekan kerja atau mentor. 3. Refleksi pribadi terhadap hasil pekerjaan. 4. Belajar dari kesalahan dan keberhasilan. Peran Tacit knowledge dalam organisasi: 1. Peran Tacit knowledge dalam organisasi sumber inovasi dan ide baru. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. 3. Membantu pengambilan keputusan cepat. 4. Menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. 5. Membangun budaya berbagi pengetahuan. Contoh Tacit: 1. Bidang bisnis dan manajemen situasi. Contoh Tacit knowledge: penjelasan manajer penjualan merasakan kapan waktu terbaik melakukan negosiasi, didapat dari pengalaman berinteraksi dengan pelanggan. Pemimpin tim mengetahui cara memotivasi anggota tim dengan gaya berbeda. Pengetahuan tentang karakter orang tidak bisa tulis dalam panduan. Wirausaha mengetahui peluang pasar yang bagus tanpa data pasti berdasarkan naluri bisnis dan pengalaman lapangan. 2. Bidang seni dan kreativitas situasi. Contoh Tacit knowledge: penjelasan pelukis mengenai komposisi warna yang menarik tidak bisa dijelaskan dengan rumus. Hasil dan latihan perasaan etis: musisi merasakan irama yang pas saat bermain musik berdasarkan kepekaan dan pengalaman bermusik. Desain grafik tahu desain mana yang terlihat enak bagi pengetahuan yang lahir dari zaman terbang tinggi. Faktor yang mempengaruhi Tacit knowledge: 1. Lingkungan kerja dan budaya organisasi. 2. Pengalaman kerja dan lama masa jabatan. 3. Hubungan sosial dan komunikasi antara karyawan. 4. Nilai dan kepercayaan individu. 5. Dukungan manajemen terhadap pembelajaran. Strategi mengelola Tacit knowledge: 1. Mendorong mentoring dan coaching. 2. Membentuk komunikasi praktik atau community of praktik. 3. Mengadakan sharing session rutin. 4. Menggunakan storytelling untuk berbagi pengalaman. 5. Mendokumentasikan pengalaman menjadi explicit knowledge. Tantangan mengelola Tacit knowledge: 1. Tantangan mengelola Tacit knowledge: sulit mendokumentasikan pengalaman pribadi. 2. Kurangnya kemauan berbagai antar pegawai. 3. Pergantian karyawan berpengalaman atau brand drain. 4. Tidak adanya sistem manajemen pengetahuan yang baik. Sumber Tacit knowledge: 1. Pengalaman pribadi atau personal expression, pengalaman kerja harian, pengalaman memecahkan masalah, pengalaman menghadapi situasi sulit atau unik. 2. Keterampilan praktis atau skill, keahlian motorik atau passion yang dipelajari bertahun-tahun. Contohnya, cara seorang organisasi memegang alat dengan tepat, cara seseorang koki merasakan tingkat kematangan makanan. 3. Insting atau inwisila luri dalam putusan film berdasarkan pengalaman panjang. 4. Nilai dan budaya norma kerja, kebiasaan kerja, etika dan budaya organisasi yang tidak tertulis. 5. Pengamanan langsung atau observation, pengetahuan diperoleh dari melihat senior atau ahli bekerja, biasanya tidak dijelaskan secara verbal, hanya ditiru. Pentingnya Tacit knowledge: 1. Menjadi sumber keunggulan kompetitif. Tacit knowledge sulit ditiru oleh pesaing karena bersifat pribadi berdasarkan pengalaman, intuisi, dan keterampilan unik tiap individu. 2. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Karyawan yang memiliki Tacit knowledge biasanya memahami situasi secara mendalam karena pernah menghadapi masalah serupa. 3. Mendukung inovasi dan kreativitas. Banyak ide lahir dari pengalaman, intuisi, dan pemahaman mendalam. Semua itu merupakan bagian dari Tacit knowledge. Hambatan dalam berbagai Tacit knowledge: 1. Sulit diungkapkan dalam kata-kata. Tacit knowledge bersifat intuitif berdasarkan pengalaman yang tidak selalu dijelaskan secara verbal. Banyaknya karyawan kesulitan menjelaskan cara mereka bekerja dalam prosesnya sudah otomatis. 2. Kurangnya kepercayaan terhadap karyawan. Jika lingkungan kerja tidak memiliki rasa saling percaya, karyawan cenderung enggan berbagi insting atau pengalaman, terutama jika khawatir pengetahuannya dimanfaatkan via lain. 3. Budaya kerja yang tidak mendukung budaya organisasi dan individualis, kompetitif atau fokus pada target
membuat aktivitas berbagi pengetahuan dianggap tidak penting. Saran Tacit Knowledge: 1. Dorong berbagi pengalaman atau ajak karyawan senior membimbing yang baru. 2. Bangun budaya komunikasi terbuka atau ciptakan lingkungan di mana ide pengalaman mudah dibagikan. 3. Gunakan mentoring atau coaching cara efektif transfer pengetahuan yang sulit ditulis. 4. Catat pembelajaran penting. Ubah Tacit Knowledge menjadi pengetahuan eksplisit melalui dokumentasi. Kesimpulan, Tacit Knowledge merupakan pengetahuan pribadi yang sulit diekspresikan, sangat penting untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Diperlukan strategi untuk mengidentifikasi, berbagi, dan mendokumentasikan Tacit Knowledge dalam organisasi. Demikian presentasi dari saya. Jikalau ada kata-kata saya kurang pas, saya minta maaf dan saya akhiri dengan terima kasih semuanya.